Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratun Nafisa dengan NIM 22080861125 dari kelas Pendidikan Biologi 4D. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya mengenai uji aktivitas bromelin untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Praktikum Biokimia. Nah, disimak ya teman-teman, berikut penjelasannya. Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu tujuannya membandingkan dan mengidentifikasi kerja enzim, dan yang kedua itu mengetahui cara kerja enzim. Nah, selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri ada gelas beker, ada gelas ukur, juicer, dan timbangan atau balance. Untuk bahannya sendiri ada daging dan jus nanas. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama yaitu kita siapkan 4 buah gelas beker yang masing-masing diisi dengan 20 gram potongan daging, dan yang kedua itu gelas beker pertama dan kedua diisi dengan 30 ml jus nanas 1 jam sebelum pengamatan dimulai, dan isinya itu harus menutupi dagingnya. Selanjutnya gelas beker pertama dimasukkan ke dalam lemari pendingin, sedangkan gelas beker yang kedua itu disimpan pada suhu kamar atau ruangan. Yang keempat itu gelas beker ketiga dan keempat diisi dengan 30 ml jus nanas setengah jam sebelum pengamatan dimulai. Nah, untuk gelas beker yang ketiga dimasukkan ke dalam pendingin, sedangkan gelas beker yang keempat disimpan pada suhu kamar. Dan yang terakhir kita tunggu dan amatilah perubahan yang terjadi. Nah, berikut adalah hasil dari pengamatannya. Yang pertama yaitu daging pada suhu ruang. Sebelumnya itu warnanya merah segar dan teksturnya itu alot dan padat. Sesudah kita tunggu satu jam, warnanya itu merah pucat dan teksturnya itu empuk. Dan daging yang pada suhu ruang selama 30 menit, sebelumnya itu warnanya merah segar dan teksturnya itu alot dan padat. Nah, setelah kita tunggu selama 30 menit menghasilkan warna merah pucat dan teksturnya itu empuk. Nah, untuk daging pada suhu dingin selama 1 jam itu menghasilkan warna lebih pucat dan teksturnya itu halus dan agak keras karena di suhu pendingin. Dan daging pada ruang dingin selama 30 menit itu menghasilkan warna lebih pucat dan teksturnya empuk. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Nah, nanas itu merupakan buah tropis yang kaya akan enzim protease. Salah satunya adalah bromelin. Bromelin ini memiliki kemampuan untuk menghidrolisis protein, sehingga dapat digunakan untuk mengempukkan daging. Uji aktivitas bromelin pada daging yang diberi nanas bertujuan untuk mengetahui efektivitas bromelin dalam mengempukkan daging dan menentukan kondisi optimum untuk aktivitas enzim tersebut. Nah, bromelin adalah enzim protease yang terdapat dalam buah nanas. Enzim ini memiliki kemampuan untuk memecah protein, termasuk protein dalam daging. Hal ini membuat bromelin potensial digunakan sebagai pengempuk daging alami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jus nanas dapat meningkatkan keempukan daging secara signifikan. Daging yang direndam dalam jus nanas selama 30 menit hingga 1 jam umumnya lebih empuk dibandingkan dengan daging yang tidak direndam. Selain meningkatkan keempukan, jus nanas juga dapat meningkatkan tekstur daging yang membuatnya lebih juicy. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa jus nanas dapat memberikan rasa pahit pada daging jika digunakan dalam jumlah yang berlebihan. Efektivitas bromelin dalam mengempukkan daging tergantung pada beberapa faktor, diantaranya konsentrasi bromelin. Semakin tinggi konsentrasi bromelin, semakin empuk dagingnya. Yang kedua itu suhu inkubasi. Aktivitas bromelin optimum pada suhu tertentu, biasanya di antara 30-50 derajat Celcius. Pada suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, aktivitas enzim akan menurun. Waktu inkubasi. Semakin lama inkubasi, semakin empuk dagingnya. Namun, perlu diperhatikan agar waktu inkubasi tidak terlalu lama, karena dapat menyebabkan daging menjadi hancur. Selanjutnya itu jenis daging.
Jenis daging yang berbeda memiliki tingkat keembukan yang berbeda pula. Daging sapi umumnya lebih sulit diembukkan dibandingkan dengan daging ayam. Nah, jadi kesimpulannya, dari hasil praktikum dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa enzim memiliki sifat spesifik, efisien, dan dapat diregulasi. Kerja enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu, pH, konsentrasi substrat, inhibitor, dan aktivator, dan dapat disimpulkan bahwa suhu mempengaruhi kerja enzim. Semakin rendah suhu, semakin lambat kerja enzim. Semakin lama waktu perendaman, maka daging akan semakin empuk. Tetapi jangan terlalu banyak dan lama, karena mengakibatkan rasa pahit. Enzim dapat didefinisikan dengan menggunakan berbagai metode seperti cukup sekian dari saya, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.